Jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener, Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener, tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru. Mereka yang akan memimpin melungsu. Yang kedua saya tanya, malam ini kita mau berdebat dan bermusuhan atau bekerja sama dan bermesraan? Kita mau bengkerengan atau mau gembira? Kita mau nangis-nangis, sambat-sambat, atau ketawa-ketawa dan saling membahagiakan satu sama lain? Kita ketawa. Jadi mau gembira ya? Berarti hatimu harus terbuka, harus punya rasa pengayoman, harus punya toleransi satu sama lain, harus jembar atau bahasa Jawanya nyegoro, harus menjadi samudra jiwamu gitu ya. Jadi itu perjanjian kita ya. Nah ini kan tadi sudah saya bilang, kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan? Ya. Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah ganteng karo kowe. Ya. Gitu ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun. Nggak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena nggak tega saya. Mending kalah daripada menang. Tapi aku juga nggak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja. Segala hal saya tidak punya ekspertasi dan kompetensi apapun. Karena saya dengan Kiai ini orang kecil, orang lemah, orang bisanya ya pakai musik ini. Pakai musik ini Bu, kita cari Indonesia. Kita membangun Indonesia sebisa-bisanya gitu ya. Makanya nanti kita kasih contoh-contoh. Jadi sekarang saya minta teman-teman menyiapkan medley era. Joget lagi ya. Tanpa latihan dan tidak tahu lagunya, tapi nanti langsung bisa, itulah bangsa Indonesia. Jangan main-main sama Indonesia, mereka itu tangguh rakyatnya, makmur tanah airnya, indah kebudayaannya. Dan krisis kayak apapun guyang-guyu terus. Tahu enggak? Krisis kayak apapun mall ya bek. Toko-toko bek dan arek-arek krisis Covid macam-macam jek ngerokok ae. Ya tak? Ya. Indonesia itu bangsa ajaib. Bangsa yang tidak bisa disaingi oleh bangsa Amerika, Korea, Jepang, Cina. Karena bangsa Indonesia mampu bahagia tanpa alat. Melarat tapi bahagia kata Lapoya. Ya. Enggak harus kaya kok. Nggak harus jadi ketua DPR untuk bahagia. Jadi tidak jadi apa-apa bisa bahagia, betul nggak Mas? Kita itu bangsa dahsyat, kita itu bangsa yang dirahmati Allah.
Karena dulu ada 1000 malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril menumpahkan air berkah ke tanah Indonesia sehingga air dari surga itu melimpah di Indonesia sehingga sekarang tanah Indonesia itu 2/3 adalah lautan. Makanya yang berkuasa adalah Menteri Kemaritiman, gitu ya, dan seterusnya ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Puan. Mbak Puan, saya sama beliau kan ketemu baru sekarang. Dan dari kejauhan kan kita juga melakukan sawang sinawang ya. Ngeliat-ngeliat, terus ngukur-ngukur, mengira-ira gitu ya. Dan saya menemukan malah Mbak Puan ini jauh lebih dewasa daripada yang saya sangka. Jauh lebih tajam pikirannya daripada saya sangka. Dan jauh lebih sareh atau lebih bijaksana dibanding yang saya duga-duga gitu. Jadi saya bersyukur. Dan yang paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bu Mega tidak punya rasa marah kepada saya, benci kepada saya, bahkan ngoyak terus. Beliau yang ndawuhi saya, Cak Mbok datang 3 tahun. Beliau juga pernah datang ke Markas Maya untuk menyampaikan hajatnya Bu Mega. Pak Idam Samawi juga menyampaikan. Dan baru sekarang ini kita temukan karena saya sudah lega menemukan Indonesia yang akan datang, yang akan luar biasa. Jadi saya itu tiap malam minta mimpi kepada Allah, minta dikasih petunjuk. Dan seminggu yang lalu sebelum saya menyusun konsep-konsep untuk malam hari ini, saya itu dikasih mimpi oleh Allah. Saya pergi ke Siberia, kemudian mampir ke Ukraina, kemudian mampir ke antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin, kemudian begitu saya pulang ke Indonesia, itu saya melihat tulisan kain yang sangat panjang yang berwarna ungu. Ungu itu warna surga dan ungu itu dalam bahasa Jawa adalah bangkit, bangun. Kita sekarang ini tertidur sangat lama sambil bertengkar. Besok kita akan bangun dengan kerukunan dan kemesraan, gitu ya. Dan di kain panjang berwarna ungu itu saya membaca tulisan Lailatul Qadar. Sehingga saya husnudon, bukan ngeramal. Saya husnudon, saya berpikir positif bahwa insya Allah tahun ini adalah tahun di mana Allah ngasih Lailatul Qadar kepada bangsa Indonesia. Akan terjadi putaran zaman yang tidak Anda duga-duga. Akan terjadi perubahan-perubahan yang Anda tidak perhitungkan. Dan itu kita harus antisipasi bahwa perubahan itu kalau terjadi harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Harus lebih baik dari segala hal gitu ya. Dan saya senang sekali mendengarkan jawaban Mbak Puan tadi, luar biasa menurut saya. Artinya saya enggak pernah berpikir Mbak Puan akan menjawab seperti itu gitu loh. Dia artinya kalau nggak pernah ketemu nggak tahu Mbak Puan. Ya. Jadi harus sering-sering ketemu. Ya tapi kan denger-denger lah ya. Ya kan mana berani kalau belum jelas PDI adalah pengayoman. Kalau sudah pengayoman saya masuk sini. Gitu. Kemarin kan masih perjuangan, aku ini kok berjuang, aku dikenek ini, lah kata lapor gitu. Jadi saya takut begitu saya dapat informasi dari Allah bahwa PDI itu sekarang PDI pengayoman, maka saya saya datang ke kebagusan, saya datang ke Langit Agung. Cuman saking semangatnya saya sampai tadi kan saya sampai jalan-jalan dan di YouTube dan siaran langsung itu saya kelihatan ngos-ngosan. Sehingga saya kemudian dikritik oleh banyak netizen dan saya dapat WA, Cak santai aja ngerokok dulu. Gitu. Terus ya kan tidak mungkin bisa merokok di sini dan ini saya agak memang saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya tidak berani anti rokok, tidak berani.
Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat. Karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat. Betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa, sayur kek, lalap kek gitu loh. Supaya manfaat, karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun dimanapun tanpa manfaat. Oleh karena itu, saya sangat mantap malam ini karena kita memang wajib jadi orang Indonesia, bukan kebetulan. Kita ditakdirkan, diwajibkan untuk membela Indonesia, membangun Indonesia, mewangikan Indonesia. Itu adalah takdir dan kewajiban. Itu amanah dan perintah Allah. Beliau diperintah jadi cucunya Bung Karno, mau tidak mau. Dan beliau taat. Dan seluruh bangunan cita-cita beliau dibangun berdasarkan perintah Allah itu. Jadi ini kita di sini perintah Allah. Jangan dibilang nggak syar'i. Syar'i banget ini. Ini syar'i karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu artinya aturan Allah. Baik yang menyangkut orang sholat, ibadah mahdoh, maupun alam semesta, sungai, ekosistem, dan seterusnya. Maka di PDIP saya menganjurkan, sekarang ekosistem di Indonesia kan negara yang paling subur, makmur, luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kurang piye ya. Dan tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang sesubur itu, semakmur itu, dan rempah-rempahnya tidak terbatas. Betul enggak? Covid sebenarnya kalah sama rempah-rempah. Kalau Anda melihat kurva atau grafik keterpaparan Covid di Indonesia dengan di negara lain, Anda akan kagum. Dengan penduduk sebanyak ini, dengan kesembronoan rakyatnya dan keberanian rakyatnya untuk tidak pakai masker, gitu, ngawur di mana-mana, gitu, nekat di mana-mana. Seharusnya yang terpapar itu kan ratusan juta, betul enggak? Tapi faktanya enggak. Malaysia lebih banyak, Vietnam lebih banyak, bahwa penduduknya hanya 1/10 kita. Jadi kita ini bangsa yang dahsyat, bangsa yang top. Tolong setiap pemimpin menyadari itu dan berangkat mensyukuri masa depan Indonesia dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa istimewa. Tanahnya istimewa, tanamannya istimewa, rempah-rempahnya istimewa, mentalnya istimewa. Gitu. Nggak bisa dibikin sedih, Bu. Mbak Puan, ini nggak bisa sedih. Sudah jelas tidak bisa makan, sudah jelas jualannya tidak laku, sudah jelas susah di rumah terus, dihilang-dilung sampai ngiler. Tapi yang guyang-guyu, Bu. Cek cengenges saya, ketepuk aku cek ngerokok aja, gitu. Bangsa Indonesia kok, gitu. Bangsa yang tidak tertandingi, tidak tertandingi. Kalau orang Amerika mengalami kayak Anda, modern. Orang Jepang, orang Cina mengalami kayak Anda, modern. Tapi kita tidak. Kita tetap bangkit. Kita punya Bung Karno di dalam jiwa kita. Gitu kan? Saya tidak mengatakan Bung Karno itu nabi apa enggak, tapi pokoknya kan faktanya kita itu punya Bung Karno. Gitu ya. Dan Nyun Sewu yang mohon maaf di Jawa itu Mbak Puan, ada namanya Mbah itu sampai 18 tingkat. Ya. Mbah, ya. Mbah, Buyut, Canggah, Wareng, Udek-udek, Gantung siwur, Grupak sente, Debok bosok, Gali asem, Grupak waton, Cendeng, Giyeng, Cumpleng, Ampleng, Menyaman, Menyo-menyo, dan ke-18 Trah tumerah. Jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat.
Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener, Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener, tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru, mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru, mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin itu ya. Jadi konco-konco, saya dikritik tadi karena di YouTube saya kelihatan ngos-ngosan. Terus saya disarankan merokok. Tadi cuma sampai sekarang saya belum dapat izin dari sebelah kanan saya. Gitu. Sudah dari tadi tak gini-giniin enggak. Wis tak cekel-cekel enggak. Oh alah. Wis ngene aku. Ini arek-arek los ngono. Salah satu yang ditakuti virus adalah, tapi nanti dimarahi sama WHO sama, iya. Enggak, maksud saya, semua itu kan ada konteksnya, ada nawaitunya gitu loh. Anda rabi dengan rabi beda, ada rabi mergo nafsu, ada rabi mergo kesejahteraan cita-cita keluarga. Kan sekarang ngerokok untuk apa, ngerokok karena apa, dengan niat apa, dalam konteks apa kan, ya duru ala illatihi kalau kata usul fikih kan gitu kan. Jadi semua yang saya katakan itu kan tolong lihat asal usulnya. Misalnya kalau di maknya kan meso boleh enggak? Iki Mbak senengannya meso. Nah terus aku ngomong diancuk seweneng ini. Dua bal, wow gitu. Terus saya bilang, meso itu kan spontanitas alamiah dari setiap orang yang merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Misalnya, aduh gitu ya, cok gitu kan. Yang enggak boleh itu misui. Ya, kalau misui itu peristiwa sosial, kalau misui itu peristiwa subjektif individual. Jadi misalnya ngeden, ngising, enggak apa-apa di WC-nya sendiri, tapi nek kon ono daya terus kon ngono, itu berarti menghina tamumu kan gitu kan. Ya, jadi di maknya kita terangkan semua peta titik-titik titik-titik ilmu dengan proporsinya masing-masing. Kita harus lengkap. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba. Kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi. Ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh. Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'alumul warithun. Aku berjanji kata Allah kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan. Dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya, ini ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang ndak masalah. Kita ndak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia kan gitu kan. Jadi ndak apa-apa ketua RT, ndak apa-apa. PDIP ranting ndak apa-apa, asal pengayoman, gitu ya. Jadi mulai malam hari ini Mbak Puan bahkan merespon, loh ndak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, kok repot gitu.
Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Jadi menurut saya itu Mbak, mau diapain? Wong sekarang dikasih tahu yang benar nggak mau. Gitu. Apakah orang Indonesia bodoh? Enggak. Apakah orang Indonesia enggak tahu? Mereka memang enggak, bukan enggak tahu, mereka tuh enggak mau tahu toh. Dalam banyak enggak mau tahu, bukan enggak tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh bukan bodoh tapi jahat. Nah makanya supaya kita tidak jahat satu sama lain, dibutuhkan pengayoman seorang pemimpin yang mengamankan semua pihak. Ya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, sudah dikasih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang yang menjadi orang tua dari semua orang, orang yang mengayomi semua orang yang bikin setiap pihak itu aman, dilindungi. Dan itu ada, makanya di Indonesia kan ada pawang, ada Panembahan, ada Punokawan. Pawang itu apa Mas? Kalau pakai ilmu barat, menaklukkan macan itu kan pakai lasso kayak, pakai karate kayak gitu ya. Kalau pakai ilmu timur mungkin pakai dikasih makan dulu, dirayu, terus baru ditali gitu ya. Kalau pawang enggak. Kalau orang timur bisa menjadi pawang. Pawang itu pokoknya macan itu kalau ada pawang dia langsung jinak. Ikut. Nah kita butuh manusia pawang di Indonesia. Dan sudah ada manusia pawang di Indonesia. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Ya. Saya jangan ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju kepada pemindahan ibu kota. Jangan tanya saya, wong yang bikin saja tidak pernah tanya saya kok. Kok kontak-kon aku lah apa aku gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencari informasi tidak salah kaprah. Ada artis cerai gitu, wartawannya ngejar saya, Cak, apa pendapatmu? Lo yang cerai aja ndak nanya saya, kok kamu yang nanya saya. Jadi angel Indonesia itu angel. Gitu ya. Ya teman sekalian, menurut saya jawaban saya kepada ibu saya tadi adalah ayo dari skala yang kecil sampai menengah sampai nasional kita temukan orang yang betul-betul bisa mengayomi dan mengamankan semua pihak. Itu aja kuncinya. Nah terjemahnya nanti bisa sampai ke konstitusi, sampai ke tata hukum, sampai ke birokrasi nanti terjemahnya. Tapi intinya itu pengayoman. Kul a'udzu bi rabbin nas itu nomor 1. Baru kalau terpaksa malikin nas, kalau terpaksa lagi baru ilahin nas. Itu metodologi politik dan sosial dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas itu. Itu betul-betul karena Quran itu petunjuk. Bahkan dia obat, penyembuh. Kalau buku-buku berjuta-juta lainnya itu informasi tapi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat. Kalau kitab suci, Quran dari Allah, itu pasti benar, pasti merupakan petunjuk dan pasti mencerahkan, pasti menjadi obat dari segala macam penyakit, solusi bagi segala macam persoalan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bu, kita akhiri ya Bu ya. Kita semua tepuk tangan untuk Mbak Puan. Tepuk tangan.